Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Rahimah, ini ulun ingin minta pendapat dari Ibu Rahimah. Ya. Terkait ini ada kasus dari Ibu Guru Tati. Jadi Ibu Tati ini dia adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja dari Ibu Rahimah, yang mana sama-sama mengajar di kelas yang sama, yaitu kelasnya paralel. Nah, ruangan kelas Ibu Tati ini pun persis di sebelah ruangan Ibu Rahimah. Nah, Ibu Tati ini terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Nah, pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Ibu Tati dan Ibu Rahimah dan juga orang tua murid sangat menghargai Ibu Tati. Nah, pada suatu hari Ibu Rahimah mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Dan kemudian Ibu Rahimah ternyata melihat seorang murid perempuan itu sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu, menghadap di depan pintu kelas dari Ibu Tati. Nah, Ibu Rahimah melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Ibu Rahimah bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas untuk melihat temannya yang sedang menangis dan berhenti matahari. Nah, kalau Ibu Rahimah melihat kondisi seperti itu, kira-kira apa yang akan Ibu Rahimah lakukan? Ya, kalau menurut saya, memang Ibu Tati kan guru senior dan mungkin dibilang Ibu Tati adalah disiplin terkenal, tapi juga prestasi baik murid-muridnya. Tapi dari segi dalam pemberian hukuman itu kan ada aturannya juga. Apalagi kita sekarang ini bagaimana memberikan kepada siswa itu agar berkarakter. Kalau saya sendiri ya memang agak susah ya, seperti dilema kita, yang ditegur kan senior, kita lagi junior. Tapi kalau kita melihat muridnya itu adalah menangis, kemudian sebagian siswa juga tadi kalau saya dengar tadi melihat ke arah yang murid dihukum tadi, maka yang saya lakukan adalah saya mencoba ke ruangan Ibu Tati dengan halus dan meminta maaf, tanyakan apa yang sedang terjadi. Kemudian Ibu Tati berkata begini, kemudian saya, maaf Ibu, saya akan beritahu Ibu, alangkah baiknya Bu kalau hukuman itu tidak dilakukan secara fisik. Alangkah baiknya ditegur dulu dan diberitahu apa salahnya. Ya, kenapa Ibu jadi marah sama kamu? Kamu tahu nggak apa salah kamu? Jadi bukan secara fisik. Maka saya mengatakan seperti itu. Sebaiknya Bu tidak baik itu dilihat orang sekitar yang melihat, kemudian siswa-siswa lain juga menengok, nanti siswa semua pada trauma. Dengan kejadian itu, alangkah baiknya kita diskusikan, kita bicarakan dengan wali kelasnya, kita bicarakan dengan kepala sekolah dan guru. Bagaimana jalan keluarnya? Itu. Pertanyaan lagi, apakah guru lain ini dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang juga memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Nah, kira-kira dalam kasus Ibu Tati ini, menurut Ibu Rahimah bagaimana? Menurut saya, bisa aja guru lain itu menginterupsi juga. Memang nggak semua kan, untuk salah satu aja guru dia ikut memberikan urun pendapat dengan mengatakan, bagaimana Bu kalau kita bawa aja anak ini ke ruangan BP, kan dia malu nanti banyak orang yang
memandang tidak satu murid saja, semua murid memandang ke arahnya seakan-akan dia itu adalah orang yang sangat bersalah. Jadikan anak ini jadinya hukuman tuh gak cuma hukuman dari guru saja, hukuman bersifat sosial juga jadinya dianggap sebagai seperti penjahat seperti itu. Sedangkan ini kan mungkin hal sepele aja, apakah tidak mengerjakan tugas, itu sudah biasa anak itu lumrah. Jadi kita sebagai guru itu mempunyai peranan bagaimana merangkul siswa agar supaya tidak bertindak secara fisik. Karena secara fisik itu bukan hanya secara dalam aturan disiplin sekolah aja sudah dilarang itu kekerasan secara fisik. Secara agama saja itu tidak boleh secara fisik kita. Anak sendiri pun tidak boleh dipukul kan? Apalagi anak orang lain ini. Jadi kita harus bisa menahan emosi itu. Memang menegakkan disiplin itu baik supaya siswa jerak, kan sifatnya supaya jerak. Tapi masih ada jalan selain kekerasan secara fisik. Jadi guru lain tuh bisa ikut instruksi, ya Bu, dengan jalan mengatakan masih bisa kita selesaikan secara baik-baik tanpa kekerasan. Jadi bisa supaya ada penguatan, nggak cuma dari saya, tapi guru lain juga ada memberikan kekuatan, artinya setuju dengan pendapat saya, memberikan instruksi itu bahwa menghukum siswa di terik matahari itu salah, hingga Bu Tati kan ada sadarnya juga, berarti guru yang lain itu memberikan saran mirip sama semua sependapat, berarti dia ada menyadari berarti tindakan saya ini salah, sedangkan guru lain tidak seperti itu. Karena kan bisa mengatakan saya pun sering menemui siswa yang tidak disiplin dalam kelas, tapi saya coba bersabar, kami coba untuk mencari jalan bisa mungkin jangan sampai kekerasan secara fisik. Jadi menurut Ibu Rahimah apa yang dilakukan oleh Ibu Tati tadi keliru ya Bu ya? Iya, keliru banget. Kalau misalnya dari sisi pelanggaran kode etik, apa ada pelanggaran dari Ibu Tati kalau menurut Ibu Rahimah? Ada, itu kan sudah ada di dalam kode etik guru, itu tidak dilarang kata-katanya tidak boleh secara kekerasan secara fisik. Sudah ada itu. Nah kalau sudah ada kayak gitu kan, andai orang tua siswa ini tidak terima dengan hukuman anaknya, itu bisa dilaporkan orang, ada tuntutan hukum, ada ya Bu ya? hukumnya. Betul. Nah terus ini terakhir Bu, berarti keputusan yang Ibu Rahimah ambil ketika kemudian melihat apa yang tadi dilakukan oleh Ibu Tati tadi adalah Ibu Rahimah akan mencoba menegur ya Bu ya? Menegur secara baik-baik, baik secara supaya tidak menyinggung perasaan Ibu Tati, dan mengatakan supaya tak ketuk hati Ibu Tati. Oh iya, dia menyadari sendiri, iya kenapa saya begini gitu. Mungkin Ibu lagi capek kan, atau ada masalah di rumah sehingga terbawa ke sekolah, bisa mungkin kayak gitu. Ibu Tati mungkin mengganggu sebentar, mungkin sebaiknya anaknya disuruh ke dalam aja, nanti lingkungan sekolah melihat, dan juga banyak kan di sini kita nih sekolahnya bukan sekolah yang sepi tapi di kampung. Jadi orang lihat gitu, baiknya kita bawa ke dalam, kita bicarakan baik-baik ke ruang meeting. Iya. Sip. Nah, terima kasih banyak Bu Rahimah atas pendapatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Rahimah tadi bisa jadi pelajaran baik bagi kita semua terkait kalau ternyata ada kasus yang sama terjadi di sekolah kita. Iya. Mungkin itu aja dari Ulun. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.